Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran favorit kita semua, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam atau pelajaran IPA. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam memahami ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Adapun kompetensi dasar yang diinginkan setelah mempelajari tentang suhu, pemuaian, dan kalor ada dua, yaitu yang pertama menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran pada tema suhu, pemuaian, dan kalor ada dua juga, yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik menunjukkan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah melakukan percobaan suhu dan kalor, peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, jujur, teliti, cermat, dan tekun dalam aktivitas sehari-hari. Baik, yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang suhu. Nah, untuk mengetahui suhu suatu lingkungan, kita harus mengukur suhu tersebut. Apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur suhu? Tentu saja harus ada alat yang tepat yang dapat mengukur suhu dengan baik, ya. Bagaimana jika menggunakan alat peraba? Misalnya begini, ketika adik kita atau anggota keluarga kita sedang demam, terkadang orang tua kita akan menempelkan tangannya di kening adik kita atau anggota keluarga kita yang sedang demam. Nah, apakah indera peraba dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu atau tidak dapat digunakan? Baik, tentu saja indera peraba terutama tangan tidak dapat mengukur suhu dengan tepat. Ya, oleh karena itu indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional yaitu termometer. Nah, kemarin sudah dibagikan melalui WhatsApp lembar kerja untuk praktikum. Silahkan dilakukan di rumah masing-masing ya. Setelah melakukan praktikum tersebut, yaitu percobaan mengenai indera peraba sebagai alat pengukur suhu, nanti silahkan dilaporkan ya melalui e-learning. Oke. Nah, ini dia termometer sebagai pengukur suhu zat. Termometer bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu naik dan zat menyusut jika suhu turun. Adapun termometer yang kita kenal di dunia ini ada 4 jenis berdasarkan skalanya. Yang pertama adalah termometer skala Celcius,
yang kedua skala Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, dan yang keempat adalah skala Kelvin. Dari keempat skala ini memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Termometer skala Celcius dan Reaumur memiliki titik beku yang sama, yaitu 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur. Nah, sedangkan untuk titik didihnya, termometer skala Celcius yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan termometer skala Reaumur 80 derajat Reaumur. Sedangkan untuk termometer skala Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didih 212 derajat Fahrenheit. Lalu termometer skala Kelvin memiliki titik beku 273 derajat Kelvin dan titik didih 373 derajat Kelvin. Nah, dari keempat jenis termometer ini, ya dari skala perbandingan skala selisih antara titik didih dan titik beku, maka didapatkanlah perbandingan dari masing-masing jenis skala termometer tersebut. Karena selisih termometer Celcius antara titik didih dengan titik beku adalah 100, lalu Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Nah, didapatkanlah atau diperoleh perbandingan skala dari masing-masing termometer ini, yaitu 5:4 untuk Reaumur, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5, sama dengan Celcius. Dari angka perbandingan tersebut didapatkanlah rumus untuk mengkonversi dari suhu satu jenis skala termometer ke jenis skala termometer yang lainnya. Contohnya, nah ini sebelum kita ke contoh kita lihat dulu ya rumusnya ya. Untuk mengkonversi dari derajat Reaumur menjadi derajat Celcius, ya maka yang ditanyakan per yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui. Jika suhu yang diketahui adalah Reaumur, ya, yang ditanyakan adalah Celcius, maka rumusnya seperti ini. Nah, sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah suhu dalam skala Reaumur, maka 4/5 dikali dengan derajat atau suhu pada skala Reaumur yang diketahui. Begitu. Silahkan dilihat ya. Ini ya contoh soalnya untuk membandingkan skala Celcius dengan skala yang lainnya. Contoh, Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 33 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. Skala Celcius, B. Skala Reaumur, dan C. Skala Kelvin? Cara menjawabnya itu 5/9. Ya, 5 ini untuk Celcius, derajat Celcius, lalu 9 ini adalah perbandingan skala Fahrenheit. Kemudian TF ini adalah suhu yang diketahui diambil dengan 32. Begitu. Nah, sekarang dari hasil perhitungan maka dihasilkanlah 9 derajat Celcius. Lalu yang B, untuk menjadikan skala Reaumur maka perbandingan skala Reaumur adalah 4, Fahrenheit 9 berarti 4/9.
dikali 33 diambil 32. Hasilnya yaitu 0,4 derajat remur. Untuk selanjutnya, dijadikan skala Kelvin, tinggal ditambahkan saja dengan 273. Begitu ya, dari suhu Celcius. Suhu Celcius yang diketahui yang sudah kita hitung tadi yaitu 9 derajat ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah 282 derajat Kelvin. Baik, semoga bisa dipahami ya untuk pelajaran IPA kita hari ini mengenai suhu, lebih tepatnya lagi mengenai termometer dan cara mengkonversi satuan pada termometer. Kita jumpa lagi nanti, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.